Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan agenda budaya sehat. Dalam rangkaian kegiatannya adalah makan bersama, kemudian minum tablet tambah darah, dan yang ketiga silakan diangkat ke atas semuanya. Yang penting bisa untuk memotong rumput. Seputar alam bekerja. Ayo sholat, yang sholat sudah sholat, udah wudhu. Ayang, oh bawa mukena sendiri. Ya dari kelas berapa ini? Alhamdulillah. Ini sudah imamnya juga sudah datang. Alhamdulillah jamaah banyak sekali. Mas bagus, ayo sholat mas. Ya, ini jamaahnya banyak sekali. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Wah ramai sekali ini. Assalamualaikum mas. Sudah wudhu belum mas? Ayo ini juga antri mas ya. Antri wudhunya ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan alimu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apa mas? Membersihkan. Berarti kalian sepakat nggak kelas ini ada aturan supaya menjaga kebersihan? Sepakat. Berarti kesepakatan pertama adalah menjaga kebersihan. Nah, menjaga kebersihan. Untuk menjaga kebersihan, apa yang harus kalian lakukan? Apa mas? Menjalankan piket. Berarti tanggung jawab kalian yang pertama adalah menjalankan piket. Bisa dipahami? Bisa. Nah, nilai kebajikan atau nilai kebaikan dari menjaga kebersihan itu apa? Kamu menyirami tanaman, kamu nyapu kamar, nyapu kamar. Jadi kamu sudah melakukan nilai kebaikan apa? Kalau ada bendera, kamu upacara hormat, berarti kamu cinta tanah air. Tapi kalau kamu nyapu, kamu menyiram tanaman, berarti kamu sudah melakukan apa? Apa? Cinta lingkungan. Berarti kamu sudah melakukan satu kebaikan, yaitu cinta lingkungan. Sepakat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya, Aini Maria Ulfa, CGP Angkatan 8, menyampaikan diseminasi saya tentang budaya positif. Nah, budaya positif ini adalah salah satu materi yang menarik dalam PGP atau Pendidikan Guru Penggerak, dan budaya positif ini nantinya yang akan menjadikan sekolah kita memiliki sebuah budaya positif sehingga menjadikan karakter unik tersendiri untuk sekolah kita. Nah, teman-teman, untuk budaya positif sendiri itu ada 5 hal yang kami pelajari. Yang pertama ada motivasi, hukuman, dan konsekuensi. Teman-teman, kita akan yang pertama belajar tentang disiplin positif. Yang ketiga, teman-teman, jadi kebutuhan dasar disiplin positif ini yang keempat adalah posisi kontrol guru, disiplin tanpa kekerasan. Jadi anak-anak akan mematuhi segala aturan sekolah ini dengan keyakinan dan kesadaran yang mereka miliki tanpa adanya sesuatu kekerasan, teman-teman. Nah, ini yang dinamakan dengan disiplin positif. Bagaimana disiplin positif itu dapat diterapkan? Itu yang pertama ada yang namanya teori kontrol. Teori kontrol ini mengatakan bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain terkait dengan kelakuannya atau perilakunya. Nah, yang bisa mengontrol itu adalah diri mereka sendiri, sehingga muncul yang namanya makna disiplin. Nah, disiplin itu apa? Disiplin itu adalah cara. Nah, selama ini kita memaknai bahwa disiplin itu ya patuh aturan. Nah, ternyata itu salah, teman-teman. Jadi, disiplin itu adalah suatu cara untuk bagaimana kita berperilaku sesuai dengan motivasi yang kita miliki. Itu disiplin. Kemudian yang ketiga ada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi, nilai-nilai kebajikan universal sendiri itu adalah karakter baik atau perilaku baik yang diyakini oleh semua pihak. Itu yang dinamakan nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu yang berbahagia, ini nantinya motivasi, akan menjadi hukuman dan restitusi untuk itu adalah yang namanya profil yang berbeda untuk memberikan imbas kepada peserta didik kita yang tidak sesuai dengan peraturan. Nah, hukuman dan konsekuensi itu berbeda, Bapak Ibu. Kalau hukuman, contoh, ketika ada anak yang terlambat, kita mengatakan, silahkan kamu kelilingi lapangan ini. Nah, itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi seperti ini, kita sepakati. Jadi, ketika kamu tidak datang, maka kamu mendapatkan skor di BK, mendapat skor poin. Nah, ketika poinnya berapa, maka akan ada surat panggilan untuk orang tua. Itu konsekuensi, Bapak Ibu. Tapi hal ini berbeda dengan teori baru yang kita dapatkan, yaitu tentang restitusi. Nah, restitusi itu adalah hukuman bukan hukuman ya. Restitusi itu adalah suatu cara bagaimana anak itu sadar dengan kesalahan yang mereka lakukan. Kemudian bagaimana mereka akan memberikan sebuah
istilahnya solusi atas apa yang mereka lakukan. Jadi mereka sadar yang kedua Bapak itu masih sangat menarik. Kemudian mereka juga akan memberikan oke setelah saya salah maka saya akan melakukan kita mengenal yang ini loh Bapak peraturan itu yang dinamakan peraturan restitusi. Nah, peraturan itu diciptakan oleh pejabat-pejabat di sekolah ya Bapak Ibu. Diciptakan oleh pemangku-pemangku kebijakan di sekolah. Beda halnya dengan keyakinan kelas. Nah, dengan adanya keyakinan kelas ini diharapkan aturan itu adalah muncul dari siswa itu. Mereka sadar bahwa mereka harus mematuhi itu keyakinan kelas. Bedanya dengan peraturan, kalau peraturan itu dia lebih istilahnya lebih rinci. Misalnya, siswa hadir tepat waktu sebelum pukul 7. Itu peraturan Bapak Ibu. Tapi kalau keyakinan kelas itu menggunakan kosakata bahasa yang mudah sekali dipahami oleh anak didik kita. Contohnya, siswa hadir tepat waktu, menjaga kebersihan. Itu keyakinan kelas. Nah, bagaimana untuk menciptakan keyakinan kelas ini? Yang pertama adalah kita perlu menggali lebih dulu nih kepada murid-murid kita, anak-anak, peraturan apa yang ada di sekolah kita. Nah, setelah itu kita munculkan peraturan-peraturan itu. Setelah peraturan muncul, kita ubah nih Bapak Ibu menjadi kalimat positif. Misal, siswa tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu kalimat, bukan kalimat keyakinan kelas, tapi itu peraturan. Kita ubah menjadi kalimat positif. Siswa membuang sampah pada tempatnya. Itu masih peraturan. Nah, untuk diubah menjadi keyakinan, maka kata-katanya diubah menjadi membuang sampah pada tempatnya, atau bisa juga menjaga kebersihan. Nah, setelah diubah menjadi kalimat positif ini, kemudian kita gali semua peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini apa? Nilai-nilai yang diyakini oleh anak-anak itu benar. Menjaga kebersihan itu benar, tapi nilai kebajikannya apa? Nilai kebajikannya adalah kebersihan. Nah, setelah muncul nilai kebajikan kebersihan ini, kemudian muncul yang namanya keyakinan kelas. Jadi, dari nilai kebajikan kebersihan ini, sebenarnya anak apa? Tidak ada. Berarti tugas anak atau anak adalah kita itu yang mereka itu nakal, melaksanakan atau mereka itu bandel, itu tidak ada dengan keyakinan. Jadi semua murid yang kita miliki adalah spesial. Tapi kenapa kok ada murid kita yang tidak sesuai dengan harapan kita? Perlu kita gali lebih dalam. Setiap anak itu pasti memiliki masalah. Nah, di balik masalah itu pasti mereka memiliki alasan. Di dalam alasan itu pasti ada yang namanya mereka merasa ingin dikasih sayangi. Contoh misal di dalam kelas kita sedang misal saya nih guru IPA ngajar pelajaran IPA, ada ternyata salah satu siswa yang tidur di jam saya. Nah, kita tidak boleh menjudge anak itu, oh anak ini malas, nggak boleh. Jadi kita perlu tanya lebih lanjut. Mungkin anak ini butuh yang namanya, oh saya butuh istirahat, badan saya sakit, berarti dia punya kebutuhan dasar. Atau saya merasa bosan Bu, saya ingin jawab pertanyaan Ibu, saya ingin bertanya. Nah, itu berarti dia memiliki yang namanya kebutuhan dasar untuk dimengerti. Jadi Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar yang dimiliki oleh anak yang perlu kita pahami, yaitu yang pertama kebutuhan dasar manusia bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, pengakuan atas kemampuannya. Jadi anak itu ingin diakui kemampuannya. Oh, saya ini bisa dalam bidang ini Bu, saya berbakat dalam bidang ini. Nah, itu yang namanya pengakuan. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan dasar akan kebebasan. Mereka juga ingin bebas melakukan, mengeksplorasi apa yang bisa mereka lakukan. Kemudian yang kelima adalah kesenangan. Kenapa kesenangan? Karena mereka perlu muncul yang namanya rasa senang kepada Bapak Ibu. Ini materi yang menarik. Muncul restitusi tentang 5 posisi kontrol guru. Nah, maka muncul Bapak Ibu namanya kebutuhan dasar manusia membuat seorang siswa itu
itu paham dengan kesalahan mereka, maka ditentukan juga bagaimana seorang guru itu dia menempatkan posisinya. Nah, saya beri contoh di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum. Nanti kita tengok lebih lanjut kira-kira kita ada di posisi yang sebelah mana Bapak Ibu. Yang pertama adalah penghukum. Penghukum ini adalah posisi kontrol guru yang memberikan hukuman. Contoh misal Andi datang ke sekolah terlambat. Kemudian saya bilang kepada Andi sebagai guru. Kemudian yang kedua adalah Andi, kamu sudah terlambat. Membuat rasa bersalah. Silakan kamu kelilingi lapangan 10 kali. Memberikan sebuah perasaan yang kepada anak sehingga mereka sebagai merasa bersalah karena telah melakukan itu. Contohnya seperti ini. Andi tadi terlambat, kemudian gurunya berkata, Andi, kenapa kamu terlambat? Kamu nggak kasihan sama ibu? Nanti ibu dimarahin kepala sekolah. Kamu nggak kasihan sama ibu? Nah, itu membuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga adalah posisi kontrol guru sebagai teman. Contohnya seperti ini, Bu. Andi udah terlambat. Andi, kamu kok terlambat sih? Iya nih, Bu. Ya udah, besok jangan terlambat lagi ya. Masa terlambat? Malu-maluin ibu aja. Nah, jadi ada kedekatan antara guru dan murid sebagai teman. Itu berarti dia cara berbicaranya, cara penyampaiannya. Nah, itu posisi kontrol guru sebagai teman. Kemudian yang keempat adalah pemantau. Posisi kontrol guru sebagai pemantau ini cara mengingatkannya adalah sesuai dengan aturan yang ada di sekolah. Hukuman yang sesuai dengan sekolah. Contoh misalnya, Andi terlambat. Andi, kamu sudah terlambat ke sekolah. Silahkan kamu buang sampah dari 5 kelas karena kamu sudah terlambat sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika ada siswa yang terlambat, maka dia harus membuang 5 kantong sampah di dalam sungai misal, Bapak Ibu. Nah, itu sebagai pemantau. Nah, yang terakhir ini yang spesial, Bapak Ibu. Dia sebagai manajer. Nah, dari 5 posisi kontrol guru ini yang paling disarankan itu adalah posisi kontrol guru manajer. Contohnya seperti ini. Andi, kamu sudah terlambat. Iya ibu, saya terlambat. Kamu tahu kenapa kamu terlambat? Si Andi menjawab, saya datang lebih dari jam 7. Jika kamu sudah tahu ini kamu terlambat, maka kamu harus melakukan apa? Saya harus membersihkan lingkungan musola, Bu, misal seperti ini. Terus dia tanya lagi, kamu kira-kira besok kalau kamu terlambat lagi, supaya kamu nggak terlambat lagi, besok kamu harus bagaimana? Nah, manajer ini dia menanyakan seluk-beluk kenapa terlambat, besok lagi supaya nggak terlambat apa yang harus kamu lakukan. Nah, itu manajer Bapak Ibu. Jadi posisi kontrol guru yang saat ini sangat menjadi solusi yang utama itu adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Bapak Ibu, untuk menerapkan segitiga restitusi ada 3 tahapan yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas itu artinya kita menenangkan anak. Kita mendengarkan emosi dia, kemarahan dia kita dengarkan, tapi sembari kita juga menenangkan. Caranya gimana? Nah, dalam posisi menstabilkan identitas ini, kata yang bisa kita ucapkan adalah wajar Andi, kamu melakukan keterlambatan. Nah, dengan mengatakan ibu dulu ini juga wajar, ini tidak pernah salah, terlambat. Waktu saya pun juga pernah kamu melakukan salah, itu. Kamu terlambat merasa oh berarti yang salah ibu pun bukan cuma saya aja, di luar sana juga banyak yang salah. Nah, itu yang namanya menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi validasi tindakan yang salah itu kita memvalidasi dengan bertanya seperti ini misalnya, kamu pasti punya alasan Andi, kenapa kamu terlambat? Nah, itu namanya validasi tindakan yang salah, menanyakan alasan kenapa dia melakukan kesalahan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apa itu menanyakan keyakinan? Menanyakan keyakinan itu berarti menanyakan kepada Andi bahwa dia memiliki keyakinan bahwa yang kamu lakukan itu salah, misal seperti ini.
Nah, sekarang kamu sudah tahu Andi kalau terlambat itu salah. Nah, sekarang yang kamu yakini bahwa hal yang benar itu yang seperti apa untuk memperbaiki kesalahan kamu. Nah, si Andi menjawab, untuk pertemuan berikutnya saya akan bangun lebih pagi, Ibu. Saya yakin bahwa pertemuan berikutnya saya bangun lebih pagi, mandi lebih pagi, barang-barang saya persiapkan di malam hari sebelum berangkat sekolah. Nah, itu berarti yang namanya menanyakan keyakinan. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Silahkan masuk. Begini Mbak Amanda, kemarin saya dapat laporan dari Farah. Katanya kamu berantem sama Farah. Apa itu betul? Iya betul sih Bu, soalnya tuh kemarin kan kita ada jadwal piket. Dia tuh nggak mau piket Bu, padahal tuh kita udah bagi supaya adil, tapi dia tetap nggak mau piket. Itu udah terjadi beberapa kali Bu, nggak sekali aja. Gimana nggak jengkel Bu kalau kayak gitu? Ya aku marahin deh sama anaknya. Gitu. Ya sudah, Ibu menghargai apa yang kamu lakukan. Mungkin Bu Aini juga akan melakukan hal yang sama. Kalau ada teman yang piket gak ikut piket, Ibu juga akan marah sama dia. Tapi Ibu menghargai apa yang kamu lakukan. Untung kamu cuma marah-marah, gak sampai nonjokin dia kan. Nah, itu sudah bagus Manda apa yang kamu lakukan. Namun sekarang mari kita tinjau ulang, apakah yang dilakukan Manda tadi sudah benar dan sesuai dengan keyakinan kelas kita. Iya sih Bu, saya salah. Saya minta maaf. Dan perlakuan saya kurang sesuai dengan keyakinan kelas. Bagus kalau kamu sudah sadar kalau apa yang kamu lakukan kurang tepat. Nah, sekarang jika kamu diminta untuk memperbaiki masalahmu, apa yang kamu lakukan selanjutnya setelah kamu sadar kalau ini tidak sesuai dengan keyakinan kelas? Ya, saya akan meminta maaf kepada Farah Bu, dan juga berdiskusi, berkumpul bersama teman-teman untuk membahas bahwa piket di kelas itu sangat penting. Bagus Manda, langkah yang kamu ambil sudah bagus. Setelah ini silahkan kamu lakukan apa solusi yang sudah kamu berikan tadi, dan kamu boleh kembali ke kelas sekarang. Terima kasih Bu Aini atas waktunya, dan maaf kalau saya sedikit mengganggu waktu Bu Aini. Ya enggak, silahkan kembali. Iya Bu. Terus berjuang, jangan berhenti untuk wujudkan semua. Ada apa ya Bu kok manggil saya? Gini, kemarin itu saya dapat laporan dari Pak Dedi. Katanya kamu setiap ke kelas pakai sandal. Benar? Iya Bu, bener. Jadi gini loh Bu ceritanya. Sepatu saya itu baru, hadiah dari papa saya ulang tahun. Kan saya juga mau pamer sama teman-teman dong kalau sepatu saya baru. Kok malah disita BK sih? Ya udah saya ngambek, saya pakai sendal aja. Ibu paham. Saya menghargai kalau kamu mau pakai sepatu baru. Mungkin ibu kalau punya sepatu baru juga ingin pamer ke teman-teman. Tapi coba Mbak Farah pikirkan lagi. Kira-kira kenapa kok sepatunya Mbak Farah sampai disita? Ya sih, saya salah. Maaf ya Bu. Mungkin karena sepatu saya warna merah, kan nggak sesuai sama peraturan sekolah.
Bagus, kalau kamu sudah menyadari kesalahanmu. Nah, sekarang Ibu tanya dulu. Berdasarkan dari pemikiran Farah ini, kira-kira yang dilakukan Farah sudah memakai sepatu warna merah itu sesuai nggak sama keyakinan sekolah? Ya nggak sesuai sih sama keyakinan sekolah. Seharusnya saya pakai sepatu hitam. Bagus, kalau kamu sudah sadar kalau itu tidak sesuai dengan keyakinan sekolah. Lantas, menurut Farah, langkah selanjutnya setelah Farah tahu ini salah, Farah mau ngapain? Memperbaiki kesalahan saya akan minta maaf kepada guru BK, Pak Debi, dan tidak akan memakai sendal lagi. Saya akan memakai sepatu warna hitam. Bagus, langkah yang kamu ambil sudah benar. Nanti setelah ini silahkan kamu lakukan ya apa yang ingin kamu lakukan untuk memperbaiki masalah. Siap? Siap Bu, akan saya lakukan. Terima kasih ya Bu atas bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Amanda Ramadita. Saya aktor dalam restitusi bilik 1 milik Bu Ayu. Perasaan saya sangat senang karena saya merasa sebagai siswa dihargai. Meskipun saya melanggar, tetapi cara mengingatkannya sangat tepat bagi saya. Semangat! Hai, saya Farah, pemeran restitusi kasus 2 milik Bu Ayu. Setelah saya melakukan restitusi, perasaan saya lebih bahagia karena dengan adanya praktek restitusi, saya menjadi lebih dekat dengan guru. Meskipun kalau saya salah, saya ditegur, namun dengan cara yang tepat dan tidak menyinggung perasaan saya, juga tidak membuat saya terpaksa untuk melakukan aturan sekolah tersebut. Terasa kita sudah sampai di penghujung diseminasi modul 1 tentang budaya positif dari CGP Angkatan 8, Bapak Ibu. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan untuk hari ini adalah untuk menciptakan budaya positif di sekolah, maka diperlukan peran dari seluruh warga sekolah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jadilah dirimu bermanfaat untuk diri sendiri dan juga orang lain. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sekolahnya Pak Sudrajat